Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan baik dan penuh semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, kali ini kita akan melakukan pendalaman materi. Tema 3 kelas 6, tokoh dan penemuan. Pada subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Sebelum adik-adik melanjutkan video ini, yang belum subscribe dimohon untuk dapat mensubscribe channel ini. Terima kasih adik-adik. Nah, pada pembelajaran 1, subtema 2, kita akan berbicara mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi, khususnya muatan bahasa Indonesia. Apa itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa proses yang menerangkan atau menjelaskan bagaimana suatu fenomena alam maupun sosial terjadi. Nah, adik-adik, ini merupakan struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini paling tidak ada 3 strukturnya. Yang pertama, di dalam teks tersebut atau di dalam sebuah teksnya ada pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Kemudian ada deretan penjelasan berisi urutan, uraian, atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian ada interpretasi. Ini berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Nah, adik-adik, ini merupakan contoh teks eksplanasi. Contohnya adalah dengan judul kemiskinan. Ini tidak akan saya bacakan keseluruhannya, tetapi ini adalah bentuk contoh teks eksplanasi. Nah, yang kita ketahui bahwa di sini berisi tentang pernyataan umum, kemudian deretan penjelasan tentang peristiwa tersebut, kemudian di sini ada interpretasi. Di sini kita melihat bahwa ini ada penjelasan umum. Kemiskinan adalah suatu keadaan masyarakat pada umum, masyarakat di mana penghasilannya terlalu rendah sehingga kemudian berbicara lagi kemiskinan terdapat di seluruh penjuru dunia. Ini adalah akibatnya. Kemudian juga berbicara tentang faktor struktur sosial cenderung mengarah pada masalah turun-temurun dari keluarga, sedangkan mementingkan keinginan dibanding dengan kebutuhan merupakan akar dari perilaku gengsi. Nah, ini adalah eh, penjelasan dari penyebab dari yang dibahas tersebut. Kemudian di bawahnya kita melihat ada teks apabila kita mau menerima dan bersyukur. Ini adalah disebut dengan interpretasi. Nah, di sini ketika adik-adik melihat tentang kalimat efektif dalam teks eksplanasi, berarti adik-adik harus melihat tentang kata baku atau kata yang sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Baik adik-adik, kita lanjut pada muatan IPA KD 3.4, mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Nah, rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listrik tersebut tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu aliran listrik terputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Contoh instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran. Nah, ketika di rumah adik-adik, misalkan salah satu bolam lampu yang mati, maka yang lain belum tentu mati. Nah, adik-adik, ini adalah salah satu contoh rangkaian listrik. Perhatikan gambar rangkaian listrik paralel di samping. Nah, pada rangkaian tersebut, lampu L1 dan L2 dipasang secara paralel, membentuk cabang. Di sini ada cabangnya. Jika lampu L1 padam, lampu L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Inilah yang disebut dengan rangkaian listrik paralel. Nah, adik-adik, pada pembelajaran 1 muatan IPS, kita akan berbicara tentang perubahan sosial budaya dalam bidang IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku, adik-adik. Nah, teknologi pada saat itu masih terbatas. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap, informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia, pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah. Jadi, informasi sekarang lebih lengkap tentang kemajuan pembangunan di Indonesia. Pada pembelajaran 2 muatan PPKN, kita akan berbicara tentang kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalkan, kita berhak menggunakan lampu, namun kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, adik-adik, kita akan berbicara tentang interval. Interval adalah jarak nada satu dengan nada yang lainnya. Setiap interval memiliki jarak yang berbeda-beda dan nama yang berbeda pula. Interval nada adalah jarak frekuensi antara satu nada dengan nada lainnya, baik jarak nada ke atas maupun ke bawah. Dalam sistem musik, diatonis setiap interval memiliki nama berbeda-beda. Nama-nama yang digunakan untuk interval terdiri dari interval prim, sconce, terce, quart, quince, septine, dan oktav. Nah, ini adalah salah satu contoh jarak atau intervalnya. Misalkan nada yang berjarak satu nada, do, re. Ini jaraknya satu, re, mi, satu, fa, sol, satu, sol, la, satu. Kemudian ada jarak yang berjarak setengah. Mi, fa, ini setengah. Si, la, lebih cepat, setengah frekuensinya. Kemudian ada jarak yang berjarak satu setengah nada. Re, fa, mi, sol, la, do. Nah, kemudian ada lagi jarak nada yang menggunakan dua nada. Do, mi, fa, la. Nah, adik-adik pada pembelajaran 2, kita akan berbicara tentang muatan SPDP tentang nama-nama interval nada. Ayo adik-adik perhatikan nada dan jarak antar nada pada tangga nada berikut. Nah, di sini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di sini ada jaraknya satu, satu setengah, satu, satu, satu setengah. Nah, ini adalah ketika do, re itu jaraknya satu, mi, fa satu, fa, sol jaraknya adalah setengah. Ini merupakan yang disebut dengan interval nada. Adik-adik, diperhatikan ya. Pada pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Nah, adik-adik, kita bisa menyajikan informasi dalam teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Kemudian cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menggunakan kata tanya. Apa? Apa yang terjadi misalkan? Di mana terjadi? Kapan? Kapan yang terjadi? Kemudian siapa yang terlibat? Mengapa melakukan itu? Dan bagaimana? Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab dan jawabannya ada pada teks tersebut, itu merupakan kita menyajikan informasi teks eksplanasi. Bisa kita buat dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram adik-adik. Pada pembelajaran 3, muatan IPA membuat rangkaian listrik paralel. Nah, aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, lampu lainnya tidak ikut padam adik-adik. Nah, rangkaian listrik paralel dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Perhatikan bagian rangkaian paralel sederhana pada gambar di samping. L1, L2, L3 atau lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Jika L1 adalah lampu merah, L2 adalah lampu kuning, dan L3 adalah lampu hijau, setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada pada percabangan yang berbeda.
Adik-adik, 3 buah lampu ini di lampu jalan, ketika lampu kuning padam, misalkan lampu merah bisa 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 menyala ya adik-adik. Nah, pada pembelajaran 4 kita akan pada ringkasan kali ini muatan PPKN-nya dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain. Kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Mematikan televisi selesai menonton merupakan kewajiban agar dapat menghemat listrik. Jadi adik-adik, ini adalah merupakan dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain. Maka ketika kita tidak menghemat listrik, maka ini akan berdampak. Nah, sehingga listrik menjadi boros dan orang tidak bisa menggunakan listrik tersebut ya adik-adik. Nah, kemudian pada pembelajaran 4 muatan bahasa Indonesia, kita mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda baca. Nah, ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Menggunakan kata-kata baku. Jadi, kata-kata baku adalah kata-kata yang resmi, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contoh, adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Kata uang seharusnya ditulis satu kali, sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Jadi adik-adik di sini contohnya adik memberikan banyak uang. Karena sudah ada kata banyak, maka pengulangan uang-uangnya ini tidak diperlukan lagi. Jadi sehingga kalimatnya menjadi efektif. Nah, kemudian adik-adik pada pembelajaran 5, muatan IPS pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data, serta memutar film dan musik, serta banyak lain lagi fungsinya. Selain itu, komputer juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial lainnya. Jadi, adik-adik banyak sekali komputer ini dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya, terutama di bidang pendidikan. Adik-adik bisa melakukan pembelajaran melalui komputer, men-share materi-materi penting yang ada di internet. Komputer juga membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Pada pembelajaran 5, kita akan membahas muatan SPDP, memainkan alat musik dengan memperhatikan interval nada. Kita dapat memainkan alat musik sesuai dengan interval nada yang telah dipelajari. Perhatikan nada-nada dari setiap interval nada berikut. Prim, 0 nada. Jadi prim ini do, re, re. Saya ulang, do, do, re, mi, mi, fa, sol, sol, la, si, si, do. Kemudian sekon, 1 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Terce, 2 nada. Kemudian ada quart, 2,5 nada. Ada lagi queen, 3,5 nada. Ada sex, 4,5 nada. Kemudian ada septin, 5,5 nada. Kemudian ada oktav, 6 nada. Nah, adik-adik, di sini merupakan interval dari nada tersebut. Jadi adik-adik bisa mempraktikkan, misalkan nada sekon, nada 1, itu do, re, mi, fa, sol, la, si. Berlatih membunyikan nada-nada tersebut menggunakan alat musik melodis seperti pianika, gitar, seruling, harmonika, angklung, atau kecapi.
Nah, adik-adik pada pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia, kita menggunakan kosakata baku untuk menuliskan kalimat efektif. Kita kembali mengingat apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Adik-adik bisa mencari mana kata baku dan kata tidak baku. Pembelajaran 6, muatan PPKN, menjelaskan manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Kita ingat kembali apa itu kewajiban. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika kewajiban tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab, dapat berdampak pada hak orang lain. Menurut adik-adik, perhatikan gambar ini. Menurutmu, apa kewajiban yang dilakukan Jones? 2. Apa hak yang akan diperoleh oleh Jones? Silakan adik-adik berpikir. Demikian video pembelajaran ringkasan materi tema 3, subtema 2, kelas 6. Terima kasih adik-adik. Kami akhiri. Wassalamualaikum.